Pernah nggak sih kamu merasa sulit move on dari sebuah kejadian? Atau ada penyesalan, kemarahan, bahkan rasa kecewa yang terus muncul? Meskipun peristiwanya sudah lama berlalu, kenapa ya hal seperti itu bisa terjadi? Hmm, Nah, dalam dunia psikologi ada satu hal pendekatan yang membantu kita memahami hal tersebut, yaitu gestalt terapi. Terapi ini mengajak seseorang untuk lebih sadar terhadap apa yang sedang dirasakan saat ini, sehingga berbagai perasaan yang belum terselesaikan dapat dipahami dan diselesaikan dengan lebih baik. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan beranggotakan 4 orang. Ada Vicky Stefani Eka Putri Buyung, Priyanto Saputro, Mausul Kamil, dan keempat adalah saya sendiri, Purnama. Kami merupakan mahasiswa program studi Psikologi Universitas Teknologi Nusantara semester 6. Pada video ini kami akan membahas materi gestalt terapi untuk mata kuliah konseling dan psikoterapi yang diampu oleh Ibu Elti Sukesi, SPSI, MPSI, psikolog. Dalam video ini kami akan membahas pengertian gestalt terapi, konsep-konsep utamanya, teknik-teknik yang digunakan, serta penerapannya dalam proses konseling maupun kehidupan sehari-hari. Harapan kami, materi ini dapat menambah wawasan sekaligus membantu kita semuanya memahami pentingnya kesadaran diri dalam menyelesaikan berbagai persoalan psikologis. Jadi, jangan lewatkan pembahasannya sampai selesai ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanto. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang terapi Gestalt, yang mana pada terapi Gestalt ini sendiri sebenarnya sudah pernah kita bahas di kelas beberapa waktu lalu. Namun kali ini kita coba akan mengulang lagi tentang teori Gestalt itu sendiri. Nah, teori Gestalt itu sendiri adalah pendekatan psikoterapi humanistik dan esensial yang berfokus pada kesadaran diri pada momen saat ini atau yang biasa disebut dengan here and now. Nah, terapi ini sendiri dikembangkan oleh 3 orang gitu ya, yaitu Fritz Perls, Laura Pierce, dan Paul Goodman. Nah, terapi ini dikembangkan pada era tahun 40-an hingga 50-an sebagai alternatif dari psikoanalis klasik yang terlalu berfokus pada masa lalu. Nah, sama seperti teori visualnya gitu ya, terapi Gestalt itu sendiri memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi saling berhubung satu sama lain. Contoh misalkan tubuh, emosi, lingkungan itu adalah satu kesatuan yang memang tidak terpisahkan. Dan untuk memahami bagaimana terapi ini bekerja, tentu ada beberapa prinsip ya, ada beberapa prinsip dalam teori Gestalt itu sendiri. Nah, prinsip yang pertama adalah fokus pada saat ini, atau biasa yang dikenal dengan here and now. Nah, terapi ini tidak mengajak si klien untuk menggali trauma masa lalu yang berlarut-larut atau mencemaskan masa depan. Jika masa lalu dibahas, fokusnya adalah bagaimana ingatan masa lalu itu mempengaruhi perasaan dan perilaku Anda atau klien saat ini. Yang kedua adalah kesadaran diri atau awareness. Banyak masalah psikologis muncul karena kita mematikan emosi atau tidak menyadari apa yang tubuh kita rasakan. Nah, terapis Gestalt akan membantu klien dalam menyadari emosi, sensasi fisik. Nah, ini contohnya seperti dada sesak atau tangan mengepal gitu ya, dan pola pikir Anda atau si klien pada saat itu juga. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah urusan yang belum selesai. Nah,
Ini adalah istilah Gestalt untuk emosi yang terpendam gitu ya. Nah, kemarahan yang tidak tersampaikan atau hubungan yang menggantung di masa lalu, intinya adalah sesuatu hal, permasalahan atau entah apa itu yang memang belum selesai di masa lalu. Dan urusan-urusan yang belum selesai tersebut dianggap dapat menyedot energi si klien di masa kini tentunya, dan ini akan bermanifestasi menjadi kecemasan, depresi atau gejala fisik yang lebih besar. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah tanggung jawab pribadi. Terapi Gestalt mendorong klien untuk berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan atas kebahagiaan mereka. Klien diajak untuk mengambil kendali dan bertanggung jawab penuh atas pilihan, tindakan, dan perasaannya sendiri. Nah, untuk teknik yang biasa dipakai atau populer di dunia terapi itu adalah teknik kursi kosong atau empathy charge ya. Nah, dalam terapi ini klien diajak duduk menghadap sebuah kursi kosong. Nah, nanti si klien akan diminta membayangkan orang yang berkonflik dengannya, misalkan orang tua, mantan pasangan, atau bahkan bagian dari dirinya sendiri yang dia benci. Nah, klien kemudian berdialog, mengutarakan perasaan yang selama ini terpendam. Klien juga diajak bertukar peran, duduk untuk melihat perspektif lain dari figur-figur tadi yang dihadirkan di kursi tersebut. Nah, sebenarnya dalam terapi Gestalt sendiri mempunyai pengertian sembuh di dalam teori Gestalt sendiri ini bukan berarti masalah itu hilang sepenuhnya gitu ya, melainkan ketika si klien itu berhasil mencapai integrasi diri, yaitu ketika pikiran, perasaan, dan tindakan dapat berjalan selaras tanpa ada emosi yang disembunyikan lagi. Dan itu merupakan definisi sembuh menurut terapi Gestalt ini sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya utarakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Musul Kamil. Saya saat ini akan menjelaskan bagaimana sejarah dari terapi Gestalt. Terapi Gestalt adalah sebuah terapi yang dengan pendekatan yang menggunakan psikoterapi humanistik eksistensial yang berfokus pada kesadaran saat ini, here and now. Adapun di dalamnya ada tanggung jawab pribadi, keutuhan pengalaman individu. Terapi Gestalt dikembangkan pada tahun 1950-an dan terapi ini menggabungkan prinsip psikologi persepsi, psikoanalisis, dan filosofi timur. Adapun akar dari kelahiran terapi Gestalt yaitu berawal pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Terapi Gestalt tidak lepas dari psikologi Gestalt di Jerman yang dipelopori oleh Max Wertheimer, Kurt Kofa, dan Wolfgang Kohlherr yang mempelajari bagaimana otak mempersepsikan pola dan objek secara utuh atau Gestalt, atau dalam artian bentuk atau kesatuan. Pendiri utama terapi Gestalt yaitu Pierre Peirce, seorang psikiater, dan juga istrinya yaitu Laura Peirce yang mensinsesiskan gagasan ini dengan pengalaman mereka saat belajar di Eropa. Peirce juga banyak dipengaruhi oleh psikoanalisis seperti Karin Horney atau Wilhelm Reich yang bekerja dengan psikologi humanistik yaitu Kurt Goldstein yang meneliti pasien cedera otak. Adapun publikasi pertama dimulai pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1933, karena naiknya rezim Nazi, keluarga Peirce melarikan diri dari Jerman ke Amsterdam. Kemudian mereka menetap di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1934. Di sana mereka menulis buku pertama mengenai ego, hunger and aggression yang diterbitkan pada tahun 1942. Buku ini masih berakar pada revisi teori psikoanalisis Sigmund Freud, namun mulai menunjukkan pergeseran menuju Gestalt yang holistik.
Adapun perkembangannya di Amerika Serikat dan formulasi resminya yaitu tahun 1940-an sampai 1950-an, uh, uh, Fitz dan Laura Peirce pindah ke New York di Amerika Serikat, di mana di New York mereka berkumpul dengan kelompok intelektual termasuk penulis kritikus sosial Paul Goldman dan juga dan mereka yaitu Fritz Perls dan Paul Goldman dan serta Ralph Havelin berkolaborasi menghasilkan karya yang menjadi buku teks resmi dari terapi Gestalt, yaitu Excitement dan Growth in the Human Personality yang diterbitkan pada tahun 1951. Adapun permintaan akan perawatan psikologis yang tinggi setelah Perang Dunia Kedua mendorong keluarga Peirce untuk bereksperimen dengan praktik Gestalt baru di rumah mereka. Kemudian mereka mendirikan Institut Gestalt New York yang pertama pada tahun 1952. Pendekatan ini ditawarkan sebagai alternatif lebih langsung, berorientasi pada tindakan dan emosional dibandingkan psikoanalisis tradisional yang kaku dan terapi perilaku. Ekspansi dan pemisahan cabang pada tahun 1960-an yaitu sampai 1970-an, di mana tahun 1960 sampai 1970 Peirce menjadi tokoh yang sangat populer di gerakan potensi manusia atau Human Potential Movement. Ia berpindah ke Esalen Institute California, di mana ia mempraktikkan terapi Gestalt secara terbuka dan praktikal seiring dengan di depan umum. Gaya praktik Fritz yang konfrontatif dan berpusat pada dirinya sendiri sangat berbeda dengan gaya Laura Peirce yang lebih berakar pada hubungan diagnosis integratif dan rasional. Perbedaan ini membagi terapi Gestalt menjadi beberapa aliran, di mana dengan Institut Gestalt Cleveland yang didirikan oleh Edwin Nevis pada tahun 1954. Dan dalam psikoterapi yang lebih terstruktur. Adapun di era modern dan tren masa kini, saat ini terapi Gestalt telah berevolusi melampaui teknik-teknik Fritz. Pendekatan modernnya tidak hanya berfokus pada konfrontasi, melainkan pada eksperimen yang aman dan kehadiran penuh antara terapis dan klien. Banyak terapis Gestalt kontemporer yang menggabungkan prinsip ini dengan teori sistem, psikologi rasional, serta praktik sedang meditasi, seperti tradisi Buddhis yang memberikan penyembuhan yang lebih empatik dan berpusat pada penerimaan. Adapun konsep tertentu dari terapi ini diantaranya ialah siklus kontak, kesadaran here and now, kemudian prinsip dasarnya ialah unfinished business. Kemudian teknik yang umum digunakan yaitu seperti teknik empty chair atau kursi kosong. Terus tokoh-tokohnya yaitu tadi seperti Fritz, kemudian Laura Peirce, kemudian banyak lagi. Baik, mungkin itu saja yang saya inikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Ibu LT Sukesi SPSI MPSI Psikolog yang merupakan dosen pengampu mata kuliah konseling dan psikoterapi. Perkenalkan, saya adalah Vicky Stefanika Putri Buyung yang merupakan mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara semester 6. Hari ini izinkan saya melanjutkan presentasi teman-teman sebelumnya, yaitu membedah salah satu teknik terapi dari psikoterapi Gestalt yang kita kenal sebagai teknik kursi kosong atau the empty chair. Nah, mungkin kalau misalkan ingin berbagi dari apa yang saya pelajari di kelas, saya memahami bahwa teknik ini ternyata membantu keadaan konseli melalui psikodrama roleplay. Nah, bentuknya kayak apa nih? Bentuknya adalah teknik kursi kosong yang hadir sebagai intervensi eksperiensal. Jadi nanti konseli akan diajak memproyeksikan konflik internal dan juga interpersonal mereka pada kursi kosong yang ada di hadapan mereka sendiri.
oh ya, teknik ini sebenarnya efektif banget nih untuk mengurangi gejala dan distress emosional, terus juga bisa mengurangi ketidaknyamanan, meningkatkan perubahan keluhan pada target tujuan, dan juga bisa mendapatkan alternatif solusi dari urusan yang belum selesai atau yang kita kenal sebagai unfinished business. Nah, yang terakhir itu adalah memfasilitasi katarsis emosi dan proses penerimaan maaf dan juga penerimaan diri. Keren banget kan? Nah, terus kenapa sih harus kursi kosong? Nah, ternyata secara psikologis teknik ini bekerja pada dua jenis konflik, yaitu yang pertama adalah konflik interpersonal, misalnya seperti memiliki emosi terpendam seperti marah, dendam, kecewa, duka, dan lain-lain kepada orang lain yang tidak bisa dihadirkan langsung. Nah, pada saat konseling ini kan kita tidak atau belum tentu bisa menghadirkan orang-orang tersebut di dalam satu ruangan. Nah, jadi kita bisa menggunakan teknik ini sebagai bantuan atau alternatif dalam tata cara role play tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat untuk konflik interpersonal yang berhubungan dengan diri konseli atau klien yang nantinya akan dihadapkan pada dua sisi. Nah, satu itulah sisi dominan, satunya lagi adalah sisi defensif. Nah, kursi kosong di sini itu memfasilitasi dialog di antara keduanya. Nah, kemudian saya juga mempelajari beberapa insight dari Ibu, terutama mengenai sudut pandang aplikasi terapi di ruang konseling. Karena nanti pada saat kita di dalam ruang konseling itu, ternyata kita perlu bersikap fleksibel dan langsung dan dapat membaca situasi dengan sigap. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita tidak tahu nih apa yang akan bisa kita temukan di dalam ruang konseling. Kemudian tidak masalah loh kalau kita melakukan psikoanalisis dahulu untuk menggali apa yang terjadi pada klien. Kenapa? Alasannya agar nanti akhirnya ia menyadari dirinya pada masa ini. Jadi kita membantu mereka untuk merilis perasaan dengan pertanyaan yang mengarahkan ke tujuan yang ingin dia capai. Nah, pesan apa nih nanti yang akan dia pelajari dari terapi tersebut? Kemudian nanti kita juga bantu seperti itu. Nah, kita juga nanti nih terus mencoba memahami apa yang perlu, penting, dan cara mana yang cocok untuk klien tersebut. Karena case by case yang hadir dalam ruang konseling akan menjadi misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita temukan dalam ruang konseling. Sehingga kita nanti akan dituntut di dalam ruang konseling untuk terus aware dan sigap dengan apa yang kita butuhkan secara otomatis. Jadi kita harus bersikap lebih sigap dan tepat untuk menentukan apa yang akan kita lakukan di ruang konseling dengan baik. Dan juga nih ya, pastikan banget gestur tubuh pada saat kita berhadapan dengan klien. Mirroring gestur tubuh dari klien itu sebenarnya juga memberikan pesan positif agar klien nanti mudah terbuka dengan kita. Kemudian kita jangan lupa juga dengan building rapport yang baik, kemudian probing dan juga profiling yang sesuai dengan klien, situasi, dan juga kebutuhannya. Kemudian jangan lupa pada saat kita pace leading, kita juga melakukannya dengan baik. Misalkan contoh, kita mendengarkan keluhan klien dengan mendengarkan aktif. Kemudian pada saat kita mendengarkan aktif, jangan lupa memberikan validasi. Ibu menyarankan untuk memberikan 3 validasi pada 3 pernyataan dengan kata ya. Kalau kita menjawab dengan kata ya, setelah memberikan pernyataan kita jawab lagi ya. Ketika dalam ketiga barulah masuk lead tersebut secara perlahan. Nah, ini juga bisa membantu selain penerimaan, kedekatan, keterbukaan, dan kenyamanan, sehingga pada setelahnya nanti akan sesi konselingnya akan bisa berjalan lebih lancar dan natural seperti itu. Dan kemudian di dalam ruang konseling sediakan kursi kosong yang berhadapan. Nah, kita bisa menggunakan 3 kursi kosong untuk 5 inner konflik yang berbeda. Maaf, maksudnya ini adalah Ibu memberitahukan bahwa misalkan ada pertimbangan beberapa konflik, karena kan dalam satu manusia itu kan pasti akan ada banyak konflik. Nah, misalkan dimaksimalkan si 5 inner konflik tersebut dengan konflik yang berbeda. Nah, kita bisa loh cuma menggunakan 3 kursi untuk membantu mereka melakukan sesi terapi tersebut seperti itu.
Nah, kemudian jangan lupa di tahap awal konselor meminta membayangkan sosok dan aspek diri yang berkonflik di dalam kursi kosong tersebut. Utarakan perasaannya dengan jujur, tanpa filter. Kemudian kita masuk ke dalam tahap eksplorasi. Jadi ketika sudah selesai role play untuk satu sosok, konseli pindah ke tempat kursi kosong yang lain dan menjadi sosok yang baru yang ingin diutarakan. Nih sebagai contoh nih dari kursi A dan kursi B. Nah, kursi A itu anak perempuan baik yang menurut. Kemudian di kursi B ini ada anak perempuan nih yang pemarah, sensitif, yang khawatir salah, tertekan dan lain-lain. Nah, nanti dari dua ini akan kita gali konflik-konfliknya sehingga pada saat menjalani intervensi klien mudah merilis perasaannya. Dan kemudian masuklah ke dalam dialog yang kita sebut bisa sebagai tahap katarsis tersebut, yaitu ketika melakukan proses pemindahan kursi berulang kali ternyata terjadi pelepasan emosi ataupun katarsis. Jadi konseli akan melihat konflik yang dari sudut pandang yang berbeda. Nah, nggak masalah loh kalau misalkan nanti konseli secara tidak sadar mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak terfilter ataupun yang ingin diutarakan oleh dia secara belak-belakan. Nah, sebagai penutup, saya memberitahukan bahwa tujuan akhir dari teknik ini sebenarnya tidak selalu mengubah dari masa lalu, tapi melainkan untuk mencapai integrasi dan kesadaran diri pada saat itu. Jadi ketika konseli itu bisa mengekspresikan emosi yang terhambat, ternyata mereka memperoleh insight baru dan mampu menerima bagian diri yang sebelumnya mungkin mereka tolak, seperti itu. Dan kemudian juga sebagai penutup, teknik kursi kosong ini ternyata bisa membuktikan bahwa penyembuhan luka psikologis itu bisa dimulai ketika kita berani berdialog dengan jujur pada diri kita sendiri. Demikian penjelasan hari ini, dan saya Vicky Stefanika Putri Buyung mengucapkan terima kasih, dan kita lanjutkan pada presentasi selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui teori dan sejarahnya, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh kasus yang biasanya menggunakan pendekatan Gestalt terapi. Yang pertama adalah kasus kecemasan atau anxiety. Misalnya, ada seorang yang sering merasa cemas berlebihan setiap kali harus berbicara di depan umum. Dalam terapi Gestalt, terapis tidak langsung mencari penyebabnya sejak masa kecil, teman-teman, tetapi lebih mengajak klien menyadari apa yang sedang ia rasakan saat itu juga. Misalnya, apa yang sedang kamu rasakan sekarang, bagian tubuh mana yang merasa tegang gitu. Dan begitu kalian belajar mengenali emosinya, tidak lagi menghindari perasaan tersebut, seperti itu. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua adalah depresi ringan hingga sedang. Nah, banyak orang yang mengalami depresi sering terjebak pada penyesalan masa lalu atau kekhawatiran terhadap masa depan. Nah, Gestalt terapi membantu mereka kembali fokus pada momen saat ini atau here and now gitu. Tujuannya apa? Agar mereka lebih sadar terhadap pikiran, emosi, kebutuhan dirinya saat ini, sehingga perlahan bisa mengambil keputusan yang lebih sehat gitu. Oke, contoh berikutnya adalah masalah hubungan interpersonal gitu. Misalnya konflik dengan pasangan, orang tua, teman, atau rekan kerja. Kadang seseorang menyimpan rasa marah, kecewa, atau bersalah yang tidak pernah benar-benar bisa diungkapkan gitu. Nah, perasaan yang tidak terselesaikan inilah yang dalam Gestalt disebut dengan unfinished business gitu. Nah, dengan terapi ini klien juga bisa membantu mengekspresikan perasaan tersebut dengan cara yang aman ya, sehingga emosinya bisa berkurang seperti itu. Nah, selain itu Gestalt terapi juga digunakan pada orang yang memiliki harga diri rendah atau kurang percaya diri gitu. Misalnya seseorang yang selalu merasa dirinya tidak cukup baik gitu. Dalam proses terapi, klien juga diajak mengenali bagaimana cara ia memandang dirinya sendiri dan menyadari bahwa pikiran negatif yang selama ini sebenarnya berasal dari penilaiannya sendirinya itu tidak baik, teman-teman. Oke, berdasarkan dari beberapa penelitian ya, terapi Gestalt ya juga digunakan untuk membantu individu yang mengalami fobia, masalah belajar, konflik dalam keluarga, pasangan maupun ibu hamil dan setelah
selesai melahirkan gitu. Oke, artinya apa? Artinya terapi ini juga cukup fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi psikologisnya tentunya gitu. Dengan pendekatan yang sesuai penyesuaian dengan kebutuhan klien ya tentunya dari klien masing-masing gitu. Oke. Jadi beberapa contoh tadi kita bisa melihat bahwa gestalt terapi tidak hanya fokus pada menghilangkan gejalanya saja ya, tetapi juga membantu seseorang lebih sadar terhadap dirinya sendiri gitu, mulai dari emosi, pikiran, serta bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, dengan meningkatkan kesadaran tersebut teman-teman, diharapkan individu dapat membuat pilihan hidup yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri seperti itu. Oke, baik, mungkin itu aja ya penjelasan terkenal dalam gestalt terapi. Oke, sekian dari saya, terima kasih.